lembut dan kasar itu untuk umat Islam, berarti bro ini selama ini umat Islam yang membantu bro misalnya ya, itu sama aja kasar dong. Ya kan? Jangan kesana kemari. Ini konteks ini penting. Barangkali kamu tadi nggak bisa baca jizyah itu udah kelihatan kamu nggak tahu terkait jizyah. Ya, Loh, ini saya ajak bro. tafsir dari Quraisyah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di kalangan Alkitab yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, serta tidak mempercayai hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan benar, tidak meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tidak memeluk agama yang benar, yaitu Islam. Perangilah mereka sampai mereka beriman dan menyerahkan jizyah dengan tunduk dan taat, serta tidak membangkang, agar mereka menyumbang untuk menguatkan anggaran belanja negara Islam. Jizyah ini satu. Jizyah adalah salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka. Jizyah ini diwajibkan atas laki-laki balik, sehat badan dan akal, dengan syarat dia mempunyai harta yang dipakai untuk membayar apa yang diwajibkan. Kemudian di atasnya, ini kita lihat sepertinya baik. Nanti kita lihat. Dan yang dibebaskan darinya adalah wanita, anak-anak dan orang tua, karena perang tidak diumumkan bagi mereka. Oke, orang buta, lemah untuk berperang juga tidak diwajibkan untuk membayar, kecuali apabila mereka kaya. Dan juga orang-orang fakir miskin dan hamba-hamba sahaya dan para rahib yang menjauhkan diri dari manusia. Jadi pada intinya ketika seseorang lemah, entah dia nggak bisa bayar atau dia punya kekurangan fisik atau apapun, itu mereka boleh tidak membayar asalkan mereka Islam. Itu kaya bro, bukan Islam, karena asalkan dia kaya. Baca lagi. Asalkan dia kaya, dia boleh tidak Islam. Tetapi kalau dia tidak memiliki uang, ya artinya asal kaya boleh Islam. Gimana sih, mana? Jangan dipelintir, bro. Kalau dia kaya, dia boleh tetap di agamanya. Seandainya dia Nasrani, ya dia di Nasrani. Ya, beda, bro. Coba baca lagi dan yang dibebaskan tuh. Baca lagi. Jangan dipelintir, bro. Bahaya nih. Nih dan kiri dan ada kata dan. Nah, dan yang dibebaskan darinya adalah wanita, anak-anak, orang tua. Karena tidak diumumkan bagi mereka orang buta, ya, bagi mereka orang buta, nih ada titik di situ, orang buta lemah untuk berperang. Bentar. Apabila mereka ini mana tadi? Loh. Kecuali apabila mereka kaya. Jangan langsung ke situ. Baca dulu yang tadi. Jangan langsung ke situ. Nah, orang buta pelan-pelan bro. Bro, pelan-pelan dulu, bro. Oke. Orang buta lemah untuk berperang, ya. Juga tidak diwajibkan. Ya, dan juga tidak diwajibkan untuk membayar yang lemah tuh dan yang buta, kecuali apabila mereka kaya. Oke, lanjut bawah. Tadi dulu, jangan artinya dulu, bawahnya. Dan juga orang-orang fakir, tuh dengar ya. Jadi orang yang tidak untuk berperang, orang-orang yang fakir, gitu bro. Iya, paham? Artinya kalau yang nggak mampu bayar, ini saya udah diskusi dengan Ustaz. Yang tak mampu bayar, orang itu. Ustaz siapa bro? Bro, tadi dulu Ustaznya saya uji dulu. Ustaz Yusuf P. Oh, Yusuf bro, Yusuf PI itu guru saya, bro. Ya, coba. Guru saya beliau. Kamu tadi yang terkait apa mengganti agamanya, maka bunuhlah, tanya sama dia. Dia mengatakan iya betul. Loh, berarti kalau bro udah berdiskusi sama beliau berarti sudah dijelaskan. Saya juga sependapat, kenapa bro ini tanya kepada saya lagi? Ya makanya, tapi kan di sini saya juga maksudnya bro ini mau informasi apa mau ngadu domba nih? Enggak. Saya mau memberikan edukasi untuk teman-teman yang ada di sini, yang ada di kota saya. Yang enggak cuma yang di atas, tapi yang di bawah kan banyak. Untuk lebih mengenal Islam.
Iya, lalu ya kan? Dengan benar. nah, Ini kan dengan benar. nah ini yang tidak wajib untuk berperang tuh. Lihat lagi ya, orang buta tuh, orang ya Iya, yang juga tidak saya diwajibkan tahu. membayar. Jadi begini bro. Ya, jadi gini, saya kasih poinnya. Kamu kalau nggak setuju, nanti tinggal kamu bantah oleh data aja. Enggak, saya setuju. Saya setuju dengan apa yang dikatakan dengan guru saya. Iya, apabila mereka kaya. Jadi begini bro. Jadi kita melihat orangnya. Jadi konteksnya ini tentang ada uang atau tidak. Hanya dua itu. Orang ada uang atau tidak. Mau dia lemah, mau dia apa. Kalau dia kaya, maka mereka harus membayar. Tapi apabila mereka lemah, ya fakir, maka mereka harus beriman. Harus Islam. Loh, jadi enggak juga, bro. Misalkan orang fakir, dia nggak boleh di dalam KTP-nya, misalkan ya tanda penduduknya itu adalah Nasrani, nggak boleh, karena dia nggak mampu membayar. Kalau dia nggak mampu membayar, baca lagi jizyah Nojo, bro. Jizyah ini, baca tuh bro, jizyah ini diwajibkan, coba sebelah kanan. Oke, jizyah ini diwajibkan atas laki-laki dan apa tadi? Laki-laki ya. Kesimpulannya di bawah. Iya, paham. Itu dia kesimpulannya di bawah. Kita pahami dulu yang di atas, baru kita menyimpulkan. Gitu loh. Itu kan udah di atas semua, misalkan buta, misalkan badannya. Bro, itu ada tulis-tulisan loh, bro. Bro, itu ada tulis-tulisan loh, bro. Sehat badan dan akal dengan syarat yang mempunyai harta yang yang dipakai. Orang umum. Kalau pada umumnya ya dia harus bayar. Kalau dia nggak mampu bayar, dia harus Islam. Itu orang sehat, orang seperti kita nih, ya kan? Terus untuk yang lemah gimana? Yang lemah tidak diwajibkan membayar kecuali apabila mereka kaya. Oke, selesai pembahasan ini, bro. Oke, selesai pembahasan ini karena apa? Karena kamu harus tahu poin di sini ya. Ini pada agama yang benar mana tadi poinnya ya? Oke, bro. Jadi ini menceritakan tentang zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan zaman sekarang. Jadi bro, kalau mau mengkomparasikan ke zaman sekarang dan untuk menginformasikan kepada umat muslim di seluruh dunia, khususnya zaman sekarang, berarti Anda itu namanya memprovokasi, tidak untuk sejarahnya. Ini kita lagi membaca literasi sejarah, bro. Ini zamannya dulu, zamannya di mana Rasulullah diperintahkan untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam, begitu. Bukan zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang terus Anda itu menginformasikan ke seluruh umat muslim, terus umat muslim itu untuk menjadi berpikir yang tidak, ya kan? Itu salah, bro. Itu zaman dulu, zamannya Rasul. Bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, berarti kalau Anda memasukkan zaman itu ke zaman sekarang, berarti hakikatnya Anda itu harus diperangi. Mau emang? Kan nggak mau, bro. Oke, begini ya. Makanya gitu. saya bilang saya sudah sering bahas ini. Saya tahu pasti ada yang teman-teman Islam yang nggak paham. Jadi gini, bro. Jadi jizyah sampai hari ini tuh masih ada, tapi namanya bukan jizyah. Tapi bro, semacam kita balik lagi, bro. Titik poinnya itu zamannya dulu, bro. Itu zaman dulu, zamannya Nabi Muhammad, tidak bisa masuk konteks sekarang. Narasi kamu kan bilang di zaman sekarang udah nggak ada, betul? Sekarang kamu cari, jizyah di zaman sekarang, cari. Nah nanti kamu akan ketemu. Jadi dikatakan begini ya, dalam dunia militer Islam, jizyah sama dengan uang pengganti wajib militer bagi penduduk yang bukan warga negara resmi. Selain memperoleh perlindungan dari umat muslim, penduduk yang membayar jizyah juga dibebaskan dari wajib militer. Karena dalam hal wajib militer ini adalah khusus orang Islam. Jadi bagi minoritas maka dia perlu membayar jizyah, ya ini dalam bentuk pajak yang apa, bukan namanya lagi jizyah, begitu. Oke. Silakan dicek. Iya. Oke ya. Jadi gini teman-teman semuanya, yang tadi saya udah jelaskan ya, biar nggak salah paham. Enggak. Saya mau clear dulu. Jizyah hari ini masih ada atau tidak? Karena tadi framing kamu bilang jizyah hari ini sudah tidak ada. Itu hanya istilah.
Tetapi kalau dalam hal saya membayar katakan bagi minoritas masih ada. saya katakan kita lagi ngebahas tadi rahmatan lil alamin bro. Oke, masuk ke jizyah ini jauh beda gitu loh. Kalau Anda bertanya kepada saya jizyah itu zaman sekarang ada atau tidak, wallahu alam, saya belum mengalaminya. Dan yang saya katakan tadi, dengarkan dulu bro Kiamat tadi kan bro Kiamat kan mengatakan saya menginformasikan kepada umat muslim supaya apa bro? Ini tidak masuk konteks di zaman sekarang bro. Di zaman dulu orang yang diperangi Rasul, orang yang memerangi agama Allah, lalu diperangi, lalu membayar jizyah. Lah di zaman sekarang orang yang nggak mau masuk Islam, apakah bro disuruh bayar jizyah? Pertanyaannya. Kalau disuruh bayar Islam iya. Enggak di Indonesia. Loh, kan tadi saya bilang yang saya tanya Quran dan hadis. Oke, di Indonesia kan masih menggunakan Al-Quran dan hadis, tentunya. Nah, sekarang ditanyakan balik kepada hukum. Sistem hukumnya pakai Quran dan hadis apa tidak Indonesia? Oke, sekarang saya tanya balik, bro. KUHP itu di mana? Hadis mana? KUHP. Nah, kan lari ke KUHP kan. Nah, rahmatan lil alamin, jizyah ke hukum-hukum. Negara Islam. Nah, sekarang gini bro, saya tanyakan dulu bro. Bro ini sekarang Kristen ya, tinggal di Indonesia ya. Oke, sekarang bro ini menolak atau istilah kasarnya itu menentang dari ajaran Islam. Sekarang bro ini disuruh bayar jizyah atau tidak? Jawab iya atau tidak aja. Jawab aja iya atau tidak. Enggak, logikamu parah bro. Loh, misalnya kalau tidak disuruh bayar jizyah, kenapa bro ini membawa Indonesia pakai syariat Islam atau tidak? Saya tanya ke kamu, pakai atau tidak? Syariat ya, tentu pakai syariat. Tentu. Hukum Indonesia pakai syariat Islam. Bukan hukum Islam, bukan hukum Indonesia, bukan hukum Indonesia. Hukum Islam itu syariatnya. Ada hukum rajam atau tidak? Ya kalau rajam itu bisa disebutkan dengan hukum pancung, hukum mati, itu namanya masuk ke rajam. Kenapa? Oh gini, kalau mencuri di Indonesia hukumnya apa? Tangannya dipotong. Gimana? Kalau mencuri di Indonesia hukumannya tangan dipotong atau tidak? Loh enggak lah, itu beda lagi. Ya wes, berarti beda sama Arab. Sudah, nah, kamu ngapain? Makanya saya tanya kepada Anda bro, Anda kan tinggal di Indonesia, ya kan? Nah, berusaha untuk mencampurkan hukum-hukum Islam yang di Arab terus ke Indonesia. Terus saya tanya balik, Anda ini mencampurkan dengan Indonesia? Gak ada. Lah, terus itu Anda membawa jizyah dari mana bro? Jizyah itu kan ada di Quran. Saya menjelaskan kalau di Arab masih ada, di negara Islam masih ada, di negara yang pakai sistem Islam ya, syariat Islam masih ada. Terus? Oh bisa ke Indonesia? Siapa yang bilang yang mau hubungin ke Indonesia? Iya terus ada bro ini fungsinya membaca. Oke, fungsinya membaca itu jizyah itu, dan sekarang bro ini tinggal di Indonesia itu untuk apa bro? Pertanyaannya. Nah, untuk edukasi lah. Edukasi. Kan sekarang bro ini tinggal di mana bro? Nah terus masalahnya apa? Ya masalahnya gini bro, kalau kita membahas sesuatu yang tidak ada pada diri kita dan di daerah kita, itu tidak pantas untuk dibahas bro. Kok tidak pantas? Itu kan ada di Quranmu, berarti Quranmu tidak pantas. Itu faham kalau itu Al-Quran yang ada di ajaran saya. Tetapi kalau Anda membawa ajaran Al-Quran yang dimana itu masa lampau, bukan begitu bro. Yang dimana Al-Quran itu sekarang masih ada, saya bilang. Gimana sih bro diskusinya bro? Kok jadi bantah-bantahan sih? Iya, kok jadi bantah-bantahan sih? Karena kamu keliru, makanya bro. Jadi gini, oke, biarkan saya bicara dulu, oke? Jadi gini bro, kita bahas soal tadi rahmatan lil alamin. Lanjut ke jizyah, oke? Jangan bantah dulu ya, saya bicara. Oke, jadi jangan bantah dulu ya, saya bicara. Doubling siapa nih? Oke. Jadi tadi saya tanyakan bro ini tinggal di mana bro? Tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia kan? Oke, bahas jizyah. Apakah pantas? Dibahas oleh bukan hukum-hukum syariat. Itu kan seleramu. Nah, ini loh, tadi beda bro. Beda bro. Itu misalnya kalau lo beda. Masalah bro. Yang ada di negara Islam itu kan ada di Quranmu. Emang masalahnya di mana? Masalahnya kalau hukum pancung, ya, kalau hukum pancung ada di Indonesia, itu baru kita bisa bahas bro.
Kalau misalnya nggak ada di Indonesia, kenapa bawa-bawa hukum pancung misalnya? Paham? Saya memang bahas hukum pancung ya. Ini kan jizya. Ini misalnya, bro, bisa dikatakan pajak, misalnya. Nah, sekarang jizya atau pajak, ya. Tadi saya kan sudah jelaskan ini adalah bentuk pemalakan bagi minoritas di negara Islam. Kan begitu. Minoritas di negara Islam. Nggak ada, saya bilang ada. Nggak ada. Kan bro yang tersinggung. Di Indonesia nggak ada jizya, ngapain bahas ini? Kan itu bro. Bahkan bukan ketua begitu NU, narasinya, kemarin bro. Ketemu saya, bro. Bukan ketua NU bilang, gini saya kasih tahu Baher, ketua NU kemarin ada yang ketemu saya ketika saya tanya ayat ini, beliau bilang, sudah kita sama-sama tahu jangan ketua dibahas. NU siapa namanya? Saya lupa namanya di Rumpa. Nggak boleh tuh bro. Nggak boleh. Dia nggak boleh bro. Nggak boleh bro. Siapa namanya? Siapa namanya? Saya juga juga dari. Oke, jangan sebutkan narasi itu jika Anda tidak tahu. Ini saya udah kasih tahu. Kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa. Iya, janganlah, jangan. Jadinya nanti adu domba. Siapa namanya? Saya cari. Ya, kamu juga tanya aja. Udah saya kasih tahu. Saya di Rumpa. Siapa namanya? Namanya siapa? Beliau, ya tanya siapa aja. Namanya? Tanya aja siapa namanya? Ya nanti ya saya tanya, nanti kalau kita ketemu lagi saya kasih tahu namanya. Okay? Aduh, nggak bisa bro. Ya. Saya tidak menerima berita yang belum jelas bro. Udah skip yang jadi itu. Jadi intinya saya pernah bertemu seorang yang ahli agama, kemudian berkata jangan membahas ini karena kita sama-sama tahu. Nah sama seperti bro punya kepanikan. Kenapa? Di Indonesia memang nggak ada, tetapi untuk kenapa bro tadi bilang? Siapa yang panik? Di Indonesia nggak ada, tapi jangan bahas itu. Kenapa? Coba saya tanya. Saya bilang hukum-hukum yang tadi dibacakan untuk apa? Untuk orang yang tidak menerima ajaran agama Allah, yang dimana diharuskan membayar jizya. Sekarang pertanyaannya, Anda tinggal di Indonesia diharuskan bayar jizya atau tidak? Jawab. Yang ngomong harus membayar jizya itu siapa di Indonesia? Itu kan seleramu, kamu mau ngatur-ngatur saya. Ngapain kamu bukannya mengatur saya bertanya, bro. Saya bertanya dari tadi, bro. Kamu mau ngatur, ngapain saya bahas jizya? Suka-suka saya. Orang saya yang mau bahas kok. Kan tadi bilang sama bro kan tadi jadi kemana-mana sih? Sama bro Silvan tadi terkait menolak dengan menentang. Nah ini saya kasih tahu terkait menolak itu juga diperangi dengan konteks ini. Selesai. Mau ngomong apa? Kagak bro, yang jadi masalah apa? Bro ini membawa tentang jizya, hukum-hukum yang tidak menerima ajaran Allah suruh membayar jizya. Itu kan hukum-hukum syariat Islam yang ada di negara Islam. Oke, setuju? Kan lalu dari Allah. Saya kan mau bahas tentang Allahmu, ajaran Allahmu. Misalkan memerangi, misalkan apa? Nah ini saya kasih tahu konteks. Oke, saya katakan juga. Nah, Bro Kiamat ini suruh bayar jizya gak tinggal di Indonesia? Bro, kita enggak masuk kan? Yang lebih dalam, misalkan menyutupi budak. Ayo. Oke, berarti tadi 6 poin sudah terjawab ya? Iya sudah. Oke, sekarang kita buka lembaran bab yang baru. Apa? Nah ini saya punya bahan yang lebih besar lagi bro terkait. Oke, sekali lagi soal poin-poin yang saya jelaskan yang di sini, insya Allah ini sepakat dengan umat Muslim. Sekali lagi pertanyaan dari Bro Kiamat, udah ya, saya izin keluar karena sudah banyak juga yang sudah jawab ya. Oh begitu. Ini soalnya topik saya punya data banyak sekali terkait budak. Ini kan juga salah satu top dari ajaran Allah. Iya jelas. Terus kenapa? Ya, artinya halal dalam menyetubui budak itu nanti dengan banyak alasan. Saya punya data banyak. Iya. Barangkali bro tertarik. Dari awal dari jam 11 lu bro bilang data banyak tapi segitu-gitu aja. Ya udah silakan. Ya wis. Ya. Oh, segitu-gitu aja ya. Kalau mau yang lebih panas kita bisa bro bahas tentang budak. Kalau mau di-compare di dalam Alkitab nggak masalah. Gimana kalau bisa saya jawab ya, silakan. Sekali lagi pertanyaan udah saya jawab ya dari jam 11 teman-teman. Sekarang jam 1:30, 6 poin yang udah terlewatkan alhamdulillah. Nanti satu kali lagi tanya jadi 7 poin saya selesaikan diskusi ini. Terima kasih buat teman-teman. Ya, silakan, masih mau lanjut ya? Iya. Oke, ini saya tunjukkan aja. Wait. Ini baterai saya tinggal 7%. Bentar. Bukan mau lari. Bayangin dari jam 11 sampai 1:30 bro. Coba Anda yang di Komal punya kesibukan. Ayo.
Jangan bilang mau kabur. Masih mau ini lanjut atau enggak? Loh, tadi katanya mau nanya. Oh ya wes. Kan satu lagi kan, jadi 7 poin kan yang sudah terjawab kan. Nah, satu lagi nih jadi 7. Oh, saya termute dari tadi pantas. Gini loh gini. Kok jadi ngegaung ini? Bukan 6 tapi 7 udah clear. Oh iya deh tadi ya. Tadi 6 sekarang udah 7 tadi ya berarti. Wah, berarti 8 dong. Begini loh Bro Baer, tentang yang 7 tadi, yang barusan ini, ya, Anda tuh yang tidak paham sama semua argumen dari kiamat gitu loh. Kita berawal dari saya juga rahmatan lil alamin tadi, bahwa saya di situ menandai ada sesuatu yang tidak adil di situ. Akhirnya dijabarkan tentang jizyah, ya kan? Yang Anda ngawurnya itu. Jizyah itu sudah dibilang tadi, ada bukti juga jizyah masih berlaku. Diberikan sebuah contoh. Anda tarik-tarik juga ke Indonesia. Nggak ada hubungannya sama Indonesia. Gitu loh. Kita sedang bicara tentang aturan yang ada di dalam kitab itu. Dan kemudian, seperti saya bilang tadi, ujung-ujungnya apa? Iman. Harus menjadi Islam. Dan opsinya ada. Kalau tidak Jangan bilang ujung-ujungnya bro. Jangan menyimpulkan. Bukan ujung. Gini loh, itu artinya konteksnya. Kalau saya mau bilang lebih tajam lagi, konteksnya harus sama imannya. Bahkan tadi disebutkan harus memeluk Islam, gitu loh. Jadi di situ masalahnya rahmatan lil alamin itu nggak ada, karena di sini ada unsur ada dera, akan didera kalau tidak didera dengan jizyah, atau tadi ancaman tadi yang tadi di surat At-Taubah yang ada 2 ayat tadi, gitu loh. Tapi Anda bawa ke Indonesia, memang tidak bisa dibawa ke Indonesia. Kenapa? Kita ini negara beragama, bukan negara agama. Kita sedang membahas ayat ini yang berlaku di negara sana. Tapi apakah masih ada? Masih. Gitu loh. Jadi nggak usah bawa ke Indonesia. Anda belum menjawab dengan udah bro, oke saya jawab tadi, saya udah jawab. Saya bilang itu hukum-hukumnya di zaman negara Islam bro, bukan di sekarang. Terus saya tanya bro kiamat, sekarang ini jizyah ini diharuskan apa enggak? Saya tanya kan gitu kan. Enggak diwajibkan ya. Udah berarti tidak. Itu dijawab. Enggak diwajibkan. Kamu sekarang bro. Oke bro kiamat. Bro kiamat sekarang disuruh bayar jizyah gak? Sama siapa saya tanya? Ya, dengar dulu, ini yang saya nggak ngerti sebentar kiamat. Kiamat di negara syariat Islam. Saya itu kan negara Islam. Kok dibawa-bawa ke ranah negara Indonesia? Emang Indonesia sejak kapan disuruh bayar jizyah? Emang Indonesia ada sebelumnya? Makanya kalau tidak ada, ngapain harus dinarasikan soal ini, bro? Ya, supaya semua cerdas. Itu yang Anda tidak mengerti yang saya ngomong barusan. Jangan ditarik-tarik ke Indonesia. Ini kita sedang membahas ayat Anda yang berlaku di negara yang juga berlaku sampai hari ini, sudah dikasih tadi jalannya sama kiamat. Anda tarik-tarik juga ke Indonesia. Anda nih mau lari kemana gitu loh. Masih ditarik, Anda kena beban nggak? Bro, saya katakan itu hukum-hukumnya zaman dulu bro, bukan zaman sekarang bro. Itu hukum-hukum perang bro. Paham sampai sini? Anda nggak ngerti lagi. Jizyah masih ada yang berlaku. Jadi ada beban-beban biaya-biaya perang tadi sudah disebutkan. Anda nggak ngerti juga lagi. Tarik-tarik lagi ke Indonesia. Gimana kamu mau lari? Bukan saya tarik-tarik ke Indonesia bro. Saya katakan itu hukum-hukum zaman dulu. Hukum yang dimana hukum perang-perang diperangi bro. Ini Anda nggak ngerti lagi. Nah kan, coba baca secara tekstual. Kasih contoh barusan 1 detik 2 detik saya ngomong tadi. Bahwa masih ada itu loh pungutan biaya perang itu, atau biaya apapun yang bernama jizyah sama kiamat tadi sudah dikasih jalannya ini loh. Dan masih berlaku. Jangan bicara tentang perang lagi. Ini masih ada berdasarkan ayat itu. Jangan juga Anda bawa ke Indonesia lagi. Karena ini bukan masalah Indonesia yang negara beragama. Ini tentang negara yang di sana yang punya syariat Islam. Apakah Anda berhak untuk membahas ini di ranah Indonesia? Pertanyaannya. Kita tidak perlu bertanya apakah ini harus di mana berhak. Bukan masalah berhak nggak berhak. Berawal dari mana kita tadi berdiskusi Mas Bro. Dari ayat Anda itu dan berlaku di saat itu dan di hari ini pun masih ada contohnya. Kiamat sudah memberikan jalannya. Berlaku nggak? Ada di beberapa bagian di negara sana.
Jangan lari. Di mana? Sebutkan negaranya, saya cari dulu. Saya tadi disuruh cari tadi. Negara siapa? Ketik saja keywordnya ini, keywordnya itu. Mana tarik lagi ke Indonesia. Enggak, belum disebutkan. Silakan Bro Kiamat. Tanya dulu dengan Kiamat. Makanya Anda nggak usah tarik. Simpelnya Arab Saudi aja bro cek. Jangan Saudi. Bro, Arab Saudi itu luas di mananya? Internal closing. Arab Saudi udah negara itu kamu cek. Itu saya udah pernah nunjukin jurnalnya juga. Itu saya udah pernah bahas ini, saya tunjukkan jurnalnya terkait jizya di sana. Itu pakai sistemnya typingnya apa? Cari aja jizya saat ini di Arab Saudi. Tarik jurnalnya gitu. Udah jelas kita sedang membicarakan. Aneh banget gitu loh soalnya. Anda tarik lagi ke Indonesia, nggak nyambung lah. Terus Anda bebankan, Anda di Indonesia gimana? Aman-aman saja. Ya aman lah karena kita negara beragama. Yang punya syariat Islam itu tulisannya tadi. Anda mau lari-lari kemana diskusinya gitu? Oke, wait. Jizya adalah perpajakan tahun per kapita yang secara historis dipungut dalam bentuk biaya keuangan pada subjek non-muslim. Permanen ini dari Republika ya. Kok ada non-muslim? Ya memang itu untuk non-muslim kalau jizya. Oh iya Republika. Ya ini dari republika.co.id. Sorry. Bentar. Saya bacakan. Jizya adalah perpajakan tahunan per kapita yang secara historis dipungut dalam bentuk biaya keuangan pada subjek non-muslim permanen dimi dari sebuah negara yang diatur oleh hukum Islam secara berurutan untuk mendanai pengeluaran publik publik negara. Terus ya sudah, berarti ada di situ. Kenyataannya ada sampai sekarang. Jangan Anda ngeles bahwa itu zaman perang dulu. Enggak gitu. Ya kan saya kan bicara tentang di Indonesia, Bro, bukan jangan di negara Indonesia. Bahir Anda mau ngeles kemana? Jangan bawa ke Indonesia, kita negara beragama, tidak ada hubungannya dengan itu. Iya paham saya. Kita lagi bahas tentang negara muslim kan. Iya. Tapi saya menolak itu untuk membahasnya. Terus kenapa? Oh ya, kalau menolak kan udah dibahas. Anda mau terima atau tidak itu udah. Iya, saya menolak untuk membahas itu dan juga sudah dijawab sama Ustadz Yusuf kan. Yang penting kenapa ditanya lagi? Pasti jawaban saya sama dengan beliau. Gitu loh. Masalah Anda terima tidak terima nggak masalah. Jangan juga dibawa ke Indonesia. Yang bisa menilai kan yang di bawah gitu loh. Kita sudah kasih kebenarannya berikut data dan faktanya. Itu aja sih. No problem. Nggak usah tarik kemana-mana dan Anda tidak menjawab poin nomor 7 atau poin nomor berapa tadi gitu loh. Karena Anda lari-lari kemana gitu loh. Oke. Coba udah. Bro Kiamat sekali lagi ini tolong sobat itu di bawah mau naik katanya. Sobat. Saya di mute dulu ya sebentar ya. Silakan yang lain. Sobat ini berbeda sama Baher. Dia bilang apa jizya ya di Indonesia itu adalah. Assalamualaikum. Saya tidak membahas soal jizya. Saya bilang saya menolak membahas itu, Bro. Ya sudah, Anda mau menolak nggak ada masalah. Kami hanya enggak, ini fitnah lagi nih, Bay ini. Orang saya tidak membahas. Emang dia tadi nggak bilang gitu apa ya? Emang cuma gue yang dengar gitu. Iya, nggak usah rela. Kita bahas aja nggak apa-apa. Pengertian jizya itu apa? Nggak apa-apa. Kita bahas aja. Silakan Bro Sobat, silakan. Ini sebenarnya kalau ngomong sama cewek kayak enggak banget gitu. Kalau di Indonesia jizya itu diterapkan untuk orang Islam juga. Oh, itu kamu bilangnya pajak secara umum, bukan? Ini pajak minoritas. Enggak ada pajak minoritas. Iya, kalau di Indonesia nggak tahu. Nggak tahu. Memang di Indonesia nggak ada, nenekku juga tahu. Di Indonesia nggak ada jizya pajak untuk minoritas. Memang kan dia bilang tadi standar hukumnya syariat Islam. Selama negara tidak menggunakan syariat Islam, maka tidak ada pajak atau pemalakan minoritas. Iyalah. Makanya tadi saya tanya, ada nggak gereja di Arab Saudi? Jawabannya nggak ada. Gitu loh. Emang Arab Saudi nerapin Islam? Emang Arab Saudi nerapin Islam? Kan enggak juga. Kenapa? Kalau Arab Saudi nggak membolehkan gereja berdiri, dengerin, amat dengerin. Kalau Arab Saudi nggak
memperbolehkan gereja berdiri, berarti dia nggak menerapkan syariat Islam. Karena syariat Islam itu memperbolehkan gereja itu berdiri, ngerti nggak? Jangan patokannya Arab Saudi hukum Islam itu. Cari satu gereja saja yang ada di Arab Saudi. Kamu cari sekarang. Ayo, aku tantang. Iya, mereka kalau mereka nggak mendirikan gereja di sana, berarti mereka nggak menerapkan hukum Islam, ngerti nggak sih? Oh, berarti kamu patokannya kok Saudi gitu loh, seakan-akan Saudi itu mewakili Islam. Tunggu. Ini hukum mana yang enggak juga? Patokannya enggak ada yang bisa mengakui diri sebagai yang paling Islam, enggak bisa. Islam itu nilai, kalau kita mau diterapkan ya kita bisa. Itu kan seleramu, bro. Bisa pakai hukum Islam, kalau kita nggak terapkan ya berarti kita nggak Islam, gitu aja. Tunggu, ini kenapa harus patokannya Islam itu di Saudi? Itu gagal paham, bro. Ada patokannya tidak membangun gereja dan ada hukumnya bahwa itu adalah itu, gitu. Gimana sih ada patokannya tidak membangun gereja? Makanya kalau Saudi nggak memperbolehkan mendirikan gereja ya justru dia menyalahi ajaran Islam. Oh, itu di mana? Kan menurut hati nurani. Dalam Quran itu, dengerin, dalam Quran itu di dalam gereja, di dalam rumah-rumah ibadah itu disebut nama-nama Tuhan. Itu Quran mengakui itu. Makanya nggak jadi soal orang membangun gereja dalam negara Islam atau dalam Islam itu nggak apa-apa. Urusannya dengan hukum yang Anda bawakan bahwa tidak ada gereja atau ada gereja menjadi. Jadi nggak bisa menggunakan Saudi sebagai patokan lalu oh ya Saudi itu yang paling Islam, patokan Islam itu di Saudi, nggak bisa. Dari tadi arahnya kan ke situ. Bukan gitu loh. Itu sudah ngawur dari ada patokannya dari mana? Kerangka yang kalian bangun tuh sudah ngawur gitu loh. Gini, udah saya kasih data aja lah kamu supaya nggak merasa sedih ya. Data bahwa mereka nggak mendirikan gereja di sana ya nggak Islam mereka itu. Buat aku nggak Islam. Kan itu menurut penilaian pribadi. Nggak apa-apa. Dalam Quran juga menegaskan bahwa kita nggak boleh menghancurkan rumah ibadah. Ataupun kalau orang ada punya rumah ibadah kita nggak boleh. Rumah ibadah, tapi kan nggak ada rumah. Nggak ada gereja di sana. Ini. Saya bukakan bentar ya. Nggak ada gereja di Saudi terus kamu menyimpulkan bahwa Islam itu nggak memperbolehkan gereja itu berdiri, nggak bisa. Amat. Logikanya udah falasi banget itu. Anda juga yang falasi gitu loh. Udah ngawur dari awal sih gue lihat. Ada gereja. Makanya gue kesel banget hukumnya. Gue pengen ngomong gini, lu bisa ngelihat Arab Saudi itu memakai hukum apa? Hukum syariat Islam. Nah itu kan kita sebagai mereka kan emang orang syahadat terus Islam gitu. Emang orang ngaku pakai hukum Islam terus mereka menerapkan nilai Islam segala Babai kalau misalnya Mbak Bay nggak tahu sejarah tentang Arab Saudi, jangan bicara Mbak Bay. Kita baca dulu ya. Gabi, coba Bi, lu belajar ilmu kalam masa logika lu kayak gini? Iya. Tadi itu. Jangan gitu teman-teman. Ini Bro Sobat kan bilang Arab bukan amat logika lu kalau buat gue sih gagal Mat, banyak yang gagal logika lu. Iya makanya nggak bisa ngomong gagal, Anda nggak punya data. Sobat, kalau logika saya gagal seperti ini berarti kamu hebat bisa menilai saya ya karena IQ saya 136. IQ-mu berapa? Saya tanya Mbak Bay, mohon izin Mbak Bay, kalau nggak tahu sejarah Arab Saudi jangan mengatakan Arab Saudi ini itu Mbak Bay. Oke. Saya di sini patokan Islam di Saudi aja. Di Arab itu menggunakan hukum syariat Islam dengan berdasarkan pada pengamalan ajaran Islam, ya ajaran Islam yang juga didasari oleh pemahaman sahabat Nabi terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi selesai. Ini menggunakan ajaran Islam, menggunakan standarnya Al-Quran dan hadis. Saya ini adalah negara Islam. Selesai. Mau bantah apa? Silakan kalau mau bantah tunjukkan. Itu negara Islamnya negara di mana, Bro? Negara Islamnya negara di mana itu? Ya jangan ditanya negara Islam di mana, Anda cari aja lah negara yang bersyariat Islam. Tadi syaratnya kan ada. Terus masalahnya di mana, Bro? Loh. Silakan bantah kalau bisa Anda bantah dengan data. Iya, masalah soal itu, masalah jizya dan lain-lain itu masalah buat Anda sekalian, itu apa masalahnya? Loh, bukan. Tadi kan dibilangnya Arab Saudi bukan negara Islam. Iya. Tadi bilangnya Arab Saudi bukan negara Islam. Saya tunjukkan di sini pakai syariat Islam. Bro Sobat tadi. Bro Sobat tadi bilang begitu antum.
Orang ini logikal fallacy mulu dari tadi gue lihat. Iya, ngaco, melintir gitu loh, udah dikasih dah. Negara Arab Saudi bukan negara Islam. Antum bilang gitu tadi. Bener-bener Ya iyalah, Islam itu bukan pengakuan kita. Oh, betul. Kalau kita nerapin itu Islam, bukan. Tetapi kalau negara Islam itu negara di Arab, Bang. Kan Al-Quran turun di Arab, bahasa Arab, bahasa Nabi Muhammad bahasa Arab. Negaranya jadi negara Arab. Benar. Itu. Tapi patokan Islam itu bukan di Arab, Bang. Ngerti nggak? Iya, Islam yang diturunkan di mana, Bang? Bukan di Arab. Pertama kali Islam diturunkan di kota Arab. mana? Nah, ya udah itu jawabannya. Ya mau bantah apa? Awalnya dari Arab. Enggak, jawaban apa sih? Ada syariat Islam. Arab itu menerapkan Islam gitu enggak juga. Udah kita bahas tentang perbudakan aja, ini lebih Quran itu enggak menyuruh orang itu membatasi. Quran enggak menyuruh orang Islam itu membatasi umat lain untuk mendirikan rumah ibadahnya. Kalau ada orang Islam yang tapi gini, kan udah dijelasin ya tadi. Aku bentar dulu ngomong. Tadi kan udah dikasih kiamat ya. Itu datanya Arab Saudi apa? Memakai hukum apa? Syariat Islam berdasarkan apa? Quran dan hadis. Nah sekarang saya tanya ke kamu tentang apa tadi, tentang rumah ibadah. Kamu kasih tahu sama saya satu gereja saja. Apakah ada di Arab Saudi? Emang kamu pikir dulu ada? Dulu ada. Kok dulu ada? Setelah kerajaan Saudi berdiri, bentar. dibatasi pendirian gereja itu. Lu pernah ke Arab Saudi nggak, sobat? Iya ada. Dulu tuh ada gereja di Saudi itu ada. Saudi ini kan baru berdiri. Saudi ini baru berdiri kapan sih? Baru berdiri. Zaman tahun 700-an aja ada gereja di sana. Katanya Arab dari zaman Ibrahim. Masa dibilang baru enggak, kita kan ngomongin gereja. Amat ngomongin gereja, Amat emang udah ada gereja zaman Ibrahim, lu gimana sih? Lu nariknya nggak nyambung, Mat. Gue masih ngakuin si dari Adam. Dari Adam. Logika lu udah nggak nyambung. Baru negara Islam. Kita ngomongin gereja di Saudi. Kenapa narik ke Ibrahim, narik ke Adam? Artinya kalau zaman dulu ada gereja, artinya ditutup. Kadang-kadang enggak, lu overdosis, offside lu. Kan gini loh sobat, lu datang-datang hanya nyablak aja, nggak ada bukti, lu ngarang-ngarang aja. Iyalah, emang ngawur kok. Yang ngawur itu kamu patah hati yang mana, hadis yang mana, ayat yang mana? Coba kamu mau luruskan aja yang mana. Iya. Orang udah bacakan data, itu faktual, masih bisa dicari di mana-mana dibaca. Kamu baru tahu ya? Pakai apa? Ngebantahnya pakai apa? Gak ada data. Gimana kita percaya sama kamu gitu loh? Ngadi-ngadi dari tadi. Iya, makanya gini bro, tadi ditanyakan, terus masalahnya soal itu apa? Ya kan, nah tadi yang di negara Arab itu negara Islam, betul. Karena apa? Islam ya, Nabi Muhammad itu orang mana? Orang Islam. Bahasa Al-Quran yang yang menjadi sekarang pedoman umat Islam bahasa Arab. Di mana jadinya Arab? Adanya di negara Arab, jadinya negara Islam, begitu. Terus masalahnya apa? Berbahaya. Nah, emang Indonesia nggak menerapkan hukum Islam. Emang nilai-nilai bukan soal menerapkan, Bang. Bukan soal menerapkan. Tapi Indonesia nggak pernah ngaku kalau kita negara Islam, gitu loh. Iya, karena suaranya Bung Karno kan. Bung Karno menyuarakan prinsip-prinsip Madinah yang dibangun Rasul itu, Nabi Muhammad itu diterapkan di Indonesia. Prinsip-prinsip kesetaraan. Iya, betul. Tapi bukan itu diterapkan di sini. Tapi betul. Islam. Benar nggak sih? Betul, negara tapi kita nggak ngaku bahwa negara ini negara Islam. Aduh, Anda ini kayak emang Islam itu pengakuan di atas Google gitu, nggak bisa. Syekh Malikil, bentar. Ada Syekh Malikil ini. Bro kiamat, jangan bawa Syekh, jangan bawa Syekh ya. Syekh itu gini ya, bro. Syekh itu dari keturunan baginda Nabi Muhammad, bro. Jangan bawa Syekh. Ini Malikil ini bukan dari keturunan Nabi Muhammad, tapi keturunan Firaun. Maaf. Iya, maaf. Ini adalah pendeta Malikil Amalak. Iya, silakan Pak Pendeta. Selamat siang, Bapak Pen.
Silakan, Bro Malikil. Lagi mute dia atau dia lupa mute-nya? Mute-nya, Pak. Lupa Tadi mute-nya ngomong apa? Begini katanya. Cuma Iya, ya wis. Gimana? Mau ke Lagi ini dipanggil istrinya dulu kali. Iya. Ya wis. Gimana, kita mau masuk ke perbudakan atau gimana ini? Ya udah, yang pasti Ini semua saya- nih blunder gitu loh, karena ditarik-tarik ke Indonesia. Nggak ada, nothing to do to Indonesia, nggak ada gitu loh. Kita hanya bicara tentang ayat dan tentang syariat Islam. Patokan Islam juga bukan Arab, bro. Aduh, pengetahuan itu Yang Siapa yang pertama bilang? kali menolak, yang ya iya emang kata kalian kan tadi Arab menerapkan hukum Islam, terus seakan-akan kalian percaya dengan kasih itu. statement itu. Kamu kasih statement itu Dasar. patokan Islam bukan Arab itu dasarnya apa loh? Iya, aneh gitu. Itu bukan Ya, iyalah. berkahi ya. Makanya didatangi oleh baginda Rasul. Bro Yang menolak sobat. Islam pertama kali itu bukan orang Sunda, bukan orang Jawa, Iya, tapi iya. orang Arab. Ngerti nggak? Bahaya. Iya karena Di Quran turunnya itu, itu. ajaran Islam itu yang ada tuh orang beriman sama orang nggak beriman, nggak ada orang Arab terus orang di luar Arab, nggak ada bedanya. Patokan Islam nggak Arab, tapi pakai bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab. Nanti ngomong Quran harus, kok nggak bisa ngomong Arab, nggak bisa Dia- bawa dia Al-Quran. sepertinya Perhatiin. ini Butuh iya banget. baik. Iya, Orangnya dia ini menolak ngerti nggak kearaban. sih? Saya baru dengar Masa belajar ilmu kalam kayak gini logikanya Bi? Iya, Bahaya gue kamu belajar nih. ilmu kalam lu parah, ilmu kalam lu juga parah. Lu tuh logical fallacy dari tadi, lu tahu nggak sih? Yang Ada yang hancur itu berani. yang keliru itu tadi logika lu. Iya. Belum Gimana ada sih? yang berani loh menolak kearaban selain kamu. Udah Gila, jelas-jelas tadi Pak datanya Pak. Kalau Yang misalnya itu kita tadi terima Islamnya bukan Arabnya. Tapi Kita tetap Arab jadi orang Indonesia yang berislam kan gitu. Kamu ini mau menolak Arab. Emang kita harus jadi orang Arab kan nggak juga? Oh ya sudah, baru kamu yang berani nih. Yang Enggak, berani bukan baru menolak aku ini semua orang juga ngomong gitu. Ya sudah. Kalau temanmu di Ya bawah iyalah. Tadi bilang, semua orang Yang kita bilang terima itu itu berarti Islamnya bukan Arabnya. sobat Iya. lo bilang semua orang bilang itu tadi Islam itu nggak Arab gitu. Arab itu nggak Islam gitu. Semua orang bilang itu berarti si Baher dari tadi bukan orang dong. Terlalu berani kamu ngomong gitu. Nggak usah bawa saya. Silakan Iya. lanjut. Kalian berdua dari tadi saling Enggak, berarti emang benar. ini kan Iya. berdua. Patokan Islam itu bukan Arab tapi Quran Iya. kan gitu. Oke. Menurut kamu ya. Kawan-kawan ya. Kawan-kawan itu saya berharap Yang kalau muslim ya, saya berharap itu berbicara itu berbasis data. Kalau soal iman Anda ya itu Islam. Kebanyakan data yang dibawa sama Bro Herdi juga palsu, Bro. Aduh. Oke, kita buktikan satu-satu. Nah, kita buktikan satu-satu. Bang Ahmad juga datanya aja Google. Jangan Google. Gini ya. Kamu buka datamu, Bro Malik juga buka data yang sama. Ya, Kalian ayo, mau bicara apa? Gitu loh. ayo. Siapa yang Oke. punya begitu? Oke. Silakan, Oke, kasih saya ini mau ya, bertanya dulu sebelum kita berdiskusi. Nanti kan saya kan udah 7 poin ya di sini ya, berdiskusi sama Bro Kiamat dari jam 11 ya sampai jam 2 sekarang. Nanti saya bertanya satu pertanyaan saja dari tadi. Yang bertanya itu dari Bro Kiamat. Sekarang saya mau satu pertanyaan, setelah ini saya turun. Oke? Oh, kok Saya- turun? Bro. Enggak, saya ada kerjaan, Kamu- Bro. Ada kerjaan. Kamu Saya tadi dari jam bilang 11. Datanya ini Bro Malikil, kamu bilang Iya. datanya palsu. Iya, makanya Kamu saya mau mesti tanya dulu. Ini mempertanggungjawabkan nanti data iya betul. mana yang palsu. Jangan asal ngomong. Oke. Nggak bisa dong. Oke, Kok sekarang kamu saya langsung mau kabur aja. Oke. Saya mau bertanya satu pertanyaan. Bukannya kabur, Iya, Bro Kiamat. tapi Yang kamu tadi saya bilang katakan, Nggak yang perlu saya kabur, tadi Bro. katakan, Heeh. iya yang saya tadi katakan, orang-orang mempunyai kesibukan masing-masing, Bro. Saya bukan pengangguran. Oke. Oke. Ya, saya juga bukan pengangguran. Silakan. Iya. Saya bukan pengangguran, oke. Saya mau bertanya nih sama Bro Kiamat ataupun Bro Malikil Alama ya, bukan Al-Malak. Terus siapa yang bisa menjawab di antara keduanya? Jika bisa, saya akan diam di sini, dan jika muter-muter atau tidak bisa, saya turun. Terima kasih untuk atas diskusinya ya. Saya juga punya Dia kesibukan mau lagi. kabur, bocah. Bukan, maksud saya bakal di sini tapi saya mute, oke?
Saya mau tanya dulu. Itu Islam itu, oke, Islam itu diajarkan yang namanya hukum-hukum huruf, hukum-hukum tajwid. Sekarang Bro Malikil Alama dan Bro Kiamat yang membahas tentang hadis, Al-Quran dan yang lain sebagainya. Saya mau bertanya satu pertanyaan yang simpel. Nun mati ketemu ba itu hukumnya apa? Mim mati ketemu ba hukumnya apa? Silakan. Kalau nggak bisa, kamu merasa fasih Arab, bro. Nanti saya kasih ke orang Arab. Saya tanya itu. Enggak, saya tanya itu. Saya tanya itu. Mim mati ketemu ba artinya apa? Saya tanya ke kamu sekarang, enggak, bidang saya matematika. Saya tanya ke kamu. Enggak, saya tanya dulu. Makanya bahasa Arab umat Islam itu wajib untuk membaca bahasa Arab untuk mengenal hukum-hukum tajwidnya. Makanya kalau ulama-ulama terus Ustadz Kiai dan Habaib berdakwah untuk menggunakan apa? Menggunakan tajwid, ilmu-ilmu fikih dan yang lainnya. Sekarang saya tanya, sebelum Anda membahas tentang Al-Quran, yang dimana ulama membahas Al-Quran, lalu dia mempunyai ilmu, ya kan? Nah, saya tanya ilmu dasarnya. Kan Anda kan mau membahas tentang Islam, Al-Quran dan hadis. Sekarang saya tanya dulu, hukumnya mim mati ketemu ba itu apa? Silakan di Google kalau nggak tahu. Nggak perlu dijawab itu pertanyaan. Nah, berarti nggak bisa udah ya. Nah, sekarang gini, oke, sekarang gini ya. Gini kalau makanya saya katakan seperti itu. Saya Gini bro, kalau ulama yang sudah berdakwah, ya Bro Kiamat dengarkan saya dulu. Oke, 1 menit aja. Ulama yang berdakwah itu mempunyai ilmu dasarnya, bro. Baru dia membahas agama dan membahas Al-Quran. Sekarang Anda tidak tahu dasar ilmu agama, terus membahas-bahas, apalagi Bro Malikil nggak tahu dasarnya. Mau ngapain bahas agama gitu loh? Bahas Al-Quran gitu loh. Kabur aja udah. Kabur aja. Loh, kok kabur? Iya, kabur aja. Kalau kami Bro Kiamat ternyata ular bludak juga ya. Tadi nggak ada Malikil lembut. Sekarang ada Malikil jadi begitu. Kamu diskusi bahasa apa? Lagi kamu kira Waduh. Ngapain orang ini udah biasa semua tahu kok gimana? Aduh, gak ada kualitas kirain pertanyaan. saya dari awal sampai akhir itu adem ayem. Pas Malikil Alama keturunan Firaun ini datang malah jadi kasar. Bahaya. Enggak bro, kamu jangan bawa ke ke pribadi orang. Saya nggak suka. Ya nggak apa-apa, saya bisa menyatakan seperti itu. Gimana dong? Lu dari kamu panas. Anjur, logika falsi juga. Terus lu ngapain at hominem lu? Hah? Ngapain? Maksud lu apa? Ya udah beda data aja, pakai timer. Lu sama Malik. Makanya kalau mau buka data, ulama-ulama yang berdakwah juga. Nih ya, dengerin saya. Ulama yang paham hadis, paham Al-Quran, itu dia tahu hukum-hukum tajwid huruf sebelum dia mendakwah, sebelum dia tahu bahasa Al-Quran. Nah, makanya saya tanya, dasar-dasar hukum bahasa Al-Quran itu apa? Begitu loh. Saya tantang semua ulamamu yang berani debat dalam bahasa Arab, hubungi saya. Nanti saya arahkan. Ketawa Bang. Kamu arahkan sama kamu. Oke. Ada yang berani silakan. Oke. Serius ini saya tantang. Kiamat, ya? Bro Kiamat, silakan. Jawab pertanyaan saya. Enggak Bro Kiamat, kaif haluk. Ini tantangan terbuka. Bro Kiamat, siapa yang kaif berani haluk ya silakan hubungi. Bro Kiamat, kaif haluk ya akhi. Udah, hubungi aja. Kamu mau jawab itu jawab. Enggak perlu. Kamu mau jawab bahasa Arab? Ya iya, jawab aja dulu itu bahasa Arab saya. Kaif haluk ya akhi. Oke, ini ya saya tanya. Saya mau bahasa Arab. Tapi ditanya bahasa Arab enggak diem. Sama bahasa Arab apa di sini? Aduh. Apa? Makna dari enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu kaif haluk ya akhi. Pak Azasna apa? Udah mau ngeles aja apa? kabur. Jawab dulu pertanyaan saya, baru saya jawab pertanyaan Anda. Enggak tahu, enggak.
Tahu Nah ya udah berarti nggak usah ngajak, nggak usah ngajakin debat, nggak usah ngajakin debat, memalukan. Aduh. Pak Ajasna apa? Aduh, astagfirullahaladzim. Maha besar Allah, ya Allah ya Karim, ampunilah dosa-dosa saudara-saudara seiman di luar imanku ini ya Allah. Semoga sadar dalam kesesatannya. Amin ya Rabbal alamin. Penyesat lu diam aja. Penyesat lu diam aja. Berisik banget lo. Iya, urusannya sama bahasa Arab apa? Hubungannya tadi Bro Kiamat menantang ulama siapa yang mau debat bahasa Arab? Saya tanya dulu. Loh, jangan gini loh, Baher, kamu ini pakai pikirannya loh. Kiamat bukan menantang kamu, bukan menantang ulama kamu. Kiamat ini mau mengadakan orang yang sepadan sama ulama kamu dalam berbahasa Arab. Kamu ngerti Indonesia nggak sih? Iya, saya paham. Lalu saya katakan, saya bertanya, kaif haluk ya akhi? Lurus, jawab. Makanya pikiran kamu yang lurus. Kamu kan ada bukan saya orangnya. Kiamat. Oh, bukan Kiamat, bukan Bro Kiamat. Oh, terus siapa? Christian Prince yang ngajak debat Ustadz Wafi terus dibatalin. Itulah kamu tuh. Dari tadi saya lihat batalin udah. Gitu. Kamu ini aja, Ustadzmu nggak ada. Aduh. Kalau ada, oke, kamu bilang Ustadz Wafi ya. Ya. Oke, sekarang gini aja Bro Kiamat nih. Saya katakan ya Bro Kiamat ya. Bro Kiamat. Sekarang saya katakan Bro Kiamat kan udah saya follow. Bro Kiamat saya udah saya follow. Silakan fallback. Kamu silakan bilang. Oke. Silakan Bro Kiamat. Saya sudah follow Bro Kiamat. Kita kontak-kontakan seperti halnya saya dengan Malikil Alam punya kontaknya. Oke. Ya, silakan terus. Oke, fallback saya sekarang, lalu kita atur semuanya. Setuju? Untuk apa? Ya untuk tadi katanya mau debat. Gimana sih kok untuk debat apa nanya dengan lagi? Orang Arab asli. Kamu ngerti nggak tadi ajakannya Kiamat? Debat sama orang Arab asli kata. Ya iya. Loh kok ya ilah? Kamu nggak nyambung ya dari tadi? Aduh, Baher. Orang yang bisa paham bahasa Arab nggak harus orang Arab, Bro. Loh, paham nggak di situ? Makanya justru karena orang Arab makanya tervalidasi dong. Loh, Indonesia emang kata kamu nggak ada orang Arab kah? Enggak, maksudnya enggak ada yang dengar saya di Indonesia ini apakah tidak ada orang yang paham bahasa Arab? Saya tanya dulu. Nanti kan begini. Saya tanya dulu. Anda kan inginnya orang Arab. Terus saya tanya, apakah di Indonesia ini tidak ada yang paham bahasa Arab? Bilang aja nggak sanggup lah Baher. Dia jangan logika fallacy mulu. Coba mute dulu dia. Dia nggak paham kayaknya. Dia nggak sanggup. Nggak nyampe. Ini paham. Kamu diam tentang Pancasila juga tadi logikal fallacy lo diam. Itu Kiamat bilang itu ditantang tuh surat terbuka buat ulama kamu atau ustadz kamu yang kan mau debat. Diam dulu. Yang ulama dan ustadz kamu kan bukan orang Arab kan? Diam dulu. Baher. Aduh, nggak nyambung kamu gitu. Banget sih. Kamu Arab kok jadi patokan Islam itu ya? Mulut saya satu, mulut kamu enggak. Arab nggak bisa dijadiin patokan Islam. Kamu diam dulu. Itu si Kiamat bilang, siapa ustadz kamu atau ulama kamu yang berani dialog atau diskusi ya. Itu nanti ada narasumbernya yang juga ngomong bahasa Arab tuh. Orang Kristen ngasih nanti. Benar. Jadi tapi Arab bukan patokan Islam nih. Kamu lagi nih patokan Islam. Sebentar. Ini lagi kamu ngomong patokan. Bro. Jadi saya mau bertanya satu deh, Bro. Satu aja saya mau tanya sama Bro Kiamat. Maksud Bro Kiamat ini jadi menurut Bro Kiamat ini orang mau orang Indonesia atau orang Arab? Pertanyaannya gini Kiamat. Ustadzmu orang mana? Kalau ustadzmu orang Arab nggak apa-apa, bawa aja sama-sama orang Arab. Terus kalau orang Indonesia? Gini, Baher. Ya udah. Kiamat sebentar Kiamat ya. Kamu sobat asal ngomong aja. Ini nggak ada urusannya dengan apakah itu orang Islam Arab ataukah tidak Islam Arab ataukah tidak Arab Islam. Nggak usah ke sana. Ini nggak ada hubungannya. Gini loh. Awalnya Baher ini ya
berbahasa Arab, ngetes orang, dipenuhi seleranya sama kiamat. Mau diskusi dalam bahasa Arab, dia akan bawakan orang Arab asli. Iya, saya salah. Kira saya nanti yang mau debat kiamat sama orang yang paham bahasa Arab. Oke. Dengar dulu. Makanya berawal dari mana? Karena Anda tadi ya membawakan bahasa Arab kepada kiamat. Kiamat pun penuhi selera Anda. Oke, kalau mau yang bahasa Arabnya sekalian ustadzmu aja. Nanti kiamat akan bawakan orang Arab asli. Mereka berdiskusi terserah, berdiskusi apa terserah, tapi pamer-pamer bahasa Arab terserah. Siapa? Ya makanya saya butuh fallbacknya Bro Kiamat, terus kasih sharing nomor telepon. Udah saya fallback. Sharing nomor telepon, oke. Lalu kita atur jadwalnya. Nomor telepon nanti lewat ini aja, lewat TikTok aja udah. Enggak, nomor telepon debatnya? Debat face to face langsung kah? Apa di TikTok? Kamu ini gimana sih? Di Zoom langsung disiarkan. Langsung. Kirain saya langsung. Aduh, kebanyakan alasan. Lintir ya, kalau nggak soalnya dulu bukan nggak sanggup. Soalnya dulu pernah itu debat langsung yang biayain umat Islam sampai bela-belain untuk apa? Untuk berdebat. Enggak usah ke sana kemari, saya nggak butuh cerita itu, makanya saya bilang online saja. Gimana biayanya? Aneh nih kamu. Ada biaya. Enggak nyambung ini. Capek kalau mau kabur. Kalau mau lanjut topik kita. Gak sanggup deh. jangan framing, gak sanggup ini lah. Obat ini. Mana kok dibawa-bawa bahasa Arab, bukan ke Islam-Islaman. Lu paham gak sih? Bro Kiamat, kalau misalnya anak saya ini nggak sanggup menghadapi Bro Kiamat, nggak mungkin 7 poin saya lewati, bro. Ya saya 7 poin itu saya nggak mau ngeribetin hidupmu aja, bro. Kalau saya mau ngeribetin hidupmu itu nggak akan kelar 1 poin pun. Iya. Paham? Aduh, framing. Bukan framing. Enggak, tadi kamu sudah bilang Allah sholat sudah, bagi saya sudah clear. Allah kan sholat, sholawat artinya Allah doa. Kamu udah clear kan Allah doain Muhammad, ya udah. Sholawat kok diartikan doa sih? Lucu kamu, Mat. Sholawat tadi udah dibahas, bro. Terus apa lagi mau diperpanjang lagi, Silvan? Bro Silvan. Silakan sobat nggak terima kalau dibilang sholawat itu doa. Silakan debat sama Bro Bair sana. Enggak. Loh, kok jadi membenturkan? Loh, saya mah gitu loh. Tadi kan sudah clear. Sholawat itu adalah doa, artinya Allah dan malaikat berdoa ke Muhammad. Ya sudah. Bukan berdoa, bro. Konteksnya Tuhan di situ bersolawat adalah mendoakan. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Saya katakan tadi konteks daripada Allah bersolawat. Audionya saya upload aja, bro ya. Oke, siap. Saya izinkan. 1 kali 24 jam. Jika tidak ada postingan ini berarti Anda pendusta. Siap? Setuju benar. Intinya Arab itu belum tentu Islam, Mat. Ada rekamannya. Oke. Arab itu bukan berarti Islam. Bro Kiamat sudah follow saya. Saya juga sudah follow Bro Kiamat. Saya tunggu 1 kali 24 jam. Jika tidak ada postingan ini berarti Anda pendusta. Ngawur dia, ngawur. Saya tunggu rekordannya. Cari Islam yang lain. Mereka tuh dari ngobrol-ngobrolnya. Gak usah logical fallacy. Bye mah bucin aja. Gak usah logical fallacy. Ini mau bong ini ya. Ya. Sudah, saya pamit dulu, bro. Ulang. Surat 33 ayat 56. Coba. Saya kan tadi udah bilang, saya pamit. Sekarang sholat apa? Coba bahas. Kok sholat sih? Sholawat apa? Coba sekarang bahas. Astagfirullah. Sholawat itu apa? Solu itu apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, ya Allah ya Rob. Ya, Bang Fikri. Kalau nggak tahu bahasa Arab jangan ngawur, Mat.
Iya, coba Baher, silakan. Kamu tadi bilang doa. Sekarang kamu ngomong apa? Baru naik, Mat. Jelaskan, Baher. Tadi saya katakan solawatnya Allah, solawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad itu bukan mengartikan bahwasanya Allah itu berdoa kepada Nabi Muhammad. Tetapi yang saya katakan mendoakan untuk kebaikan sejahtera untuk Nabi Muhammad. Silakan putar kembali. Ya, putar kembali. Ini video ini nanti 1 kali 24 jam. Kalau misalnya beda, salahkan saya. Jika misalnya salah, ngapain kamu berarti Anda ya pendusta. Ini tadi kamu bilang mendoakan. Bang Baher, izin Bang. Ya udah, Allah mendoakan Muhammad. Ada pengertian lain Bang. Sholat sama sholawat itu Bang. Bukan Bang, maksudnya sholat di sini bukan berarti sholat kita menyembah, Bro. Enggak, bukan iya, bukan di pengertiannya jadi sholat jadi kita menyembah, Bro, bukan. Sholawat ini di sini mendoakan. Kamu kan berdoa ke Allah. Bedain, Bro Kiamat. Dari tadi saya mendengar Anda ini framing mulu loh. Bedain dulu mendoakan dan berdoa. Dari tadi Anda ini bedanya apa? masuk. Suruh dia bedain apa? Mendoakan sama berdoa apa bedanya? Bang Baher, berdoa terhubung Bang. Jangan Sholat